Pada ribuan tahun yang lalu, manusia punya satu pemahaman yang gak masuk akal. Yaitu dulu manusia percaya kalau gigitan anjing bisa bikin mereka jadi gila. Dan pas itu kejadian, mereka ngiranya ada setan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Lalu ribuan tahun kemudian manusia mulai sadar. Ternyata pas mereka digigit anjing, yang masuk ke dalam tubuh itu bukanlah setan, melainkan sebuah virus kecil yang bernama rabies. Dan cerita tentang rabies selalu dimulai dari hal sepele. Ceritanya selalu dimulai dari seekor anjing yang kalian anggap jinak dan sehat. Sampai di satu momen yang gak kalian duga, anjing itu menggigit kalian. Entah itu di kaki atau di tangan, tapi intinya dia nyaplok tubuh kalian. Dan begonya, kalian gak menganggap gigitan itu sebagai ancaman. Kalian cuma ngebasuh lukanya pakai air dan beranggapan semuanya bakal aman. Nah, di saat kalian ngerasa aman tersebut, bisa jadi itu adalah saat dimana kalian terinfeksi rabies. Karena layaknya pepatah Cina bilang, 倒霉的日子不在日历上. Kalau hari sial itu nggak ada di kalender. Kalian yang entah acuh atau malas ke dokter nggak sadar kalau ternyata gigitan tadi mengandung virus rabies. Ya, rabies. Virus yang akan membuat kalian berada di kondisi yang bahkan lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Dan di balik luka kecil bekas gigitan tadi, virus rabies mulai berjalan. Mereka jalan melewati saraf yang ada di bawah kulit kalian untuk menuju ke otak. Ya, bisa diasumsikan kalau rabies ini tuh gengsi buat nyerang saraf-saraf yang ada di ujung. Mereka pengennya langsung menyerang pusat, yaitu nyerang otak kalian. Maka OTW lah virus ini menuju ke sana. Waktu berlalu dan virus rabies pun sampai di otak kalian. Awalnya kalian bakal ngerasa ada banyak hal aneh yang terjadi pada tubuh kalian. Entah kenapa tidur kalian tak lagi nyenyak. Kalian juga ngerasa linu di sekujur tubuh dan leher kalian jadi kaku tanpa alasan. Di sisi lain tubuh kalian pun akan menggigil dan ludah keluar tanpa henti. Mungkin di posisi ini kalian beranggapan kalau kalian sedang kena flu. Dan kalian pikir dengan tidur dan obat warung pun semuanya akan kembali normal. Tapi nyatanya kondisi normal gak akan pernah lagi kalian rasain. Karena semakin hari kondisi kalian malah semakin aneh. Sampai di satu waktu kalian ada di fase yang udah gak masuk lagi di akal sehat manusia. Fase dimana tiap kali kalian coba untuk minum, itu rasanya kayak tenggorokan kalian ditusuk-tusuk oleh ratusan jarum. Saking sakitnya badan kalian akan bergetar, mata kalian melotot, bahkan kalian akan kejang-kejang tiap kali kalian minum air. Atau bahkan jangankan untuk minum, sekedar melihat ada air di dekat kalian pun itu udah cukup buat bikin kalian kejang-kejang karena trauma. Orang di sekitar kalian gak paham dengan apa yang kalian alami. Mereka malah maksa kalian buat minum air ataupun minum obat. Tapi kalian yang ngerasain sakitnya bakalan histeris setiap kali kalian ngelihat air. Dan ya, ini adalah kondisi yang mungkin sering kalian lihat di video-video orang yang terkena rabies. Seolah-olah mereka itu takut dengan air. Tapi, lebih tepatnya mereka itu ngerasain trauma karena rasa sakit tadi. Pada posisi ini juga jangan harap kalian bisa makan, karena ya udah pasti nggak akan bisa. Tiap kali kalian coba menelan sesuatu, otot-otot di leher kalian bakalan langsung mengunci dengan kencang. Dan itu rasanya kayak kepala kalian diputar dan dipelintir sampai muka kalian menghadap ke belakang. Sungguh kondisi yang amat sangat menyiksa. Pada kondisi ini mungkin doa kalian pun hanya tinggal satu. Kalian gak akan lagi kepikiran tentang keluarga, tentang cinta, tentang harta, karena yang ada pasti tentang kesembuhan kalian sendiri. Tapi sayangnya rabies ini gak kenal ampun. Semakin hari yang ada kondisi kalian akan semakin parah. Dan pada puncaknya, angin yang sejuk pun akan terasa seperti sayatan silet di kulit kalian. Bahkan sentuhan kecil dari orang lain pun akan terasa seperti tusukan di badan kalian. Kalau udah di posisi ini, mungkin kalian pun bakal berharap buat mati. Karena faktanya semua siksaan tadi bakal kalian rasain dalam kondisi sadar. Itu artinya tiap detik di hidup kalian akan berubah menjadi siksaan. Dan itu akan berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Hingga pada akhirnya tubuh kalian pun akan menyerah juga. Karena emang kalau rabies sudah sampai ke otak, bisa dipastiin 99% kalian akan meninggal. Tak ada lagi dokter yang bisa menolong kalian dan tak ada obat yang bisa menyembuhkan kalian.
Semua ini bisa terjadi karena virus rabies sudah mengambil alih sistem syaraf di tubuh kalian. Padahal sistem syaraf tersebut adalah tempat di mana seluruh perintah hidup kalian berasal. Dari sana otak akan mengatur bagaimana cara kalian beraktivitas dan bagaimana perasaan kalian setiap harinya. Tapi ironinya rabies ada di sana, memanipulasi dan merusak seluruh sistemnya. Kalian udah nggak punya lagi kontrol pada tiap aspek kehidupan kalian. Itulah kenapa hal-hal sederhana seperti makan, minum, ataupun menyentuh akan berubah menjadi siksaan untuk kalian. He was bitten by a dog plus or minus 2 weeks ago. WHO mencatat bahwa tiap tahunnya ada 50.000 orang yang meninggal karena virus rabies. Dan kalian juga perlu tahu kalau Indonesia itu adalah zona merah penyebaran virus rabies. Ini berarti virus rabies sudah menyebar dan terus-terusan menimbulkan kasus di sebagian besar wilayah Indonesia. Dan ini juga berarti kita masyarakat Indonesia selalu menyepelekan rabies. Padahal rabies itu adalah salah satu cara untuk mati paling mengerikan yang bisa dialami oleh manusia. Tapi tenang guys, virus rabies ini pada dasarnya bisa dicegah. Karena pada saat kalian terinfeksi rabies, virus ini tuh nggak akan langsung sampai ke otak kalian. Butuh waktu selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan hingga rabies sampai ke bagian otak. Dan ini adalah tahapan yang krusial. Karena sebelum rabies sampai ke otak, kalian tuh nggak bakal ngerasain gejala apapun. Semuanya bakal tampak normal dan baik-baik saja. Maka segeralah pergi ke dokter buat dapetin vaksin atau serum anti rabies kalau kalian ngerasa telah kontak dengan hewan yang terinfeksi rabies. Jangan pernah tunggu sampai gejala muncul kalau kalian masih sayang dengan nyawa kalian. Dan guys, jangan juga salah kaprah. Walaupun kasus rabies itu banyaknya disebabkan oleh gigitan anjing, tapi faktanya rabies itu bisa menginfeksi seluruh mamalia. Mau itu anjing, kucing, monyet, bahkan sapi atau domba pun bisa terinfeksi rabies. Dan rabies ini masuk ke tubuh kita lewat jaringan saraf yang terbuka. Ya misalnya lewat luka bekas gigitan, cakaran, sariawan, atau luka apapun dan sekecil apapun itu bisa jadi pintu buat rabies masuk. Dan jangan lupa juga buat ngasih hewan kesayangan kalian vaksin rabies. Ya terutama buat anjing, kucing, ataupun mamalia lain yang bertaring dan berkuku tajam. Selalu ingat guys, kalau rabies udah sampai ke otak, itu bakal lebih mengerikan daripada kematian.